besok adalah hari terakhir pelaksanaan kampanye. Nah, 3 hari sebelum hari pemungutan suara itu disebut apa? Ada yang menyebutnya hari tenang, ada yang menyebutnya minggu tenang, ada juga yang menyebutnya masa tenang. Yang benar yang mana? Nah, jadi yang benar itu adalah masa tenang. Karena hal itu diatur dalam Undang-Undang Pemilu kita, Undang-Undang 7 tahun 2017. Nah, di pasal 1 angka 36 ayat 36 itu menjelaskan bahwa masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye. Jadi, peserta pemilu tidak bisa melakukan kampanye pada saat masa tenang. Nah, kapan masa tenang itu? Masa tenang itu setelah masa kampanye. Jadi, kalau masa kampanye kita yang diatur dalam tahapan kampanye kan 28 November sampai dengan 10 Februari 2024. Nah, hal itu mengacu di Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Nah, jadi masa tenang pemilu 2024 ini itu 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Maka masa tenang itu adalah tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 Februari 2024. Karena tanggal 14 sudah masuk pada hari pemungutan suara. Lalu, apa saja yang dilarang pada saat masa tenang? Intinya bahwa peserta pemilu dilarang melaksanakan kampanye pada saat masa tenang. Dalam bentuk apapun, pokoknya kampanye tidak bisa. Mau kampanye apapun itu tidak bisa, itu dilarang. Jadi selama masa tenang, tidak ada aktivitas baik di media massa, media cetak, media daring, media sosial, lembaga penyiaran itu dilarang untuk menyiarkan berita, iklan, rekam jejak atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan kampanye atau bentuknya kampanye pemilu yang tentunya itu akan menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Jadi seperti itu. Nah, jika ada yang melanggar atau tetap melaksanakan kampanye, apa sanksinya? Nah, sanksinya itu adalah sanksi pidana. Diatur dalam pasal 523 ayat 2 Undang-Undang Pemilu. Ancaman pidananya 4 tahun maksimal dan denda 48 juta. Bukan hanya itu. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan uang atau menjanjikan sesuatu atau materi lainnya pada hari pemungutan suara itu juga bisa dipidana apabila tujuannya untuk mengajak orang lain untuk tidak memilih ataupun menggunakan hak pilihnya. Dan ancaman pidananya itu 3 tahun penjara. Dendanya 36 juta kalau saya nggak salah. Nah, kemudian pada pasal 509 Undang-Undang Pemilu, lembaga survei juga dilarang untuk mengumumkan hasil surveinya ataupun hasil survei mereka atau jejak pendapat tentang pemilu. Jika ada yang tetap nekat ataupun tetap mengumumkan hasil survei, maka itu bisa diancam pidana. Ancaman pidananya adalah 1 tahun penjara dan denda 12 juta, 12 juta rupiah. Jadi hal ini perlu diperhatikan karena Bawaslu dan KPU ataupun aparat-aparat sudah mengeluarkan imbauan masa tenang ini harus betul-betul dijaga sehingga pencabutan terhadap alat peraga kampanye itu betul-betul dimaksimalkan supaya pada saat hari pemungutan suara itu tidak ada lagi APK ataupun alat peraga kampanye yang terpasang. Seluruh elemen harus terlibat dalam pengawasan masa tenang. Jangan sampai saat masa tenang justru kita tidak menjadi tenang. Oke, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.